everyone, Assalamualaikum. Sahabat Kompas TV. Saya hari ini ingin berbincang dengan mantan PJ Wali Kota periode lalu 2019-2020 ya Pak. 2019. Orang yang sangat sibuk ketika pandemi baru terjadi di Makassar. Pak Iqbal Swaib. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik, sehat. Baik. Mbak. Imun udah naik? Imun udah naik sekarang. Alhamdulillah. Pak Iqbal menjabat 1 tahun ya Pak ya? 1 tahun persis. Terus udah gitu di tengah perjalanan kita kena wabah Iya, betul. COVID-19 atau Betul. COVID-19. Betul. Kebayang waktu itu susahnya, paniknya, pasti ada panik karena baru masuk di Indonesia, Makassar. Iya. Gimana Pak? Ya langsung pindah kantor saya waktu itu. Pindah kantor ke gugus Langsung tugas? pindah kantor, langsung bikin kantor baru di gugus tugas, bikin posko. Dan saya udah sampai selesai di situ terus. 24 jam. Oh, ya, di situ terus. Di situ terus. Di situ terus. Berkoordinasi. Ya, terus. Apa sih Pak kendalanya waktu itu untuk bisa mengedukasi masyarakat tentang virus ini? Memang kendala pertama itu adalah bagaimana dulu masyarakat percaya bahwa ini ada virus. Itu dulu. Karena bayangkan pada saat itu kejadian awal itu orang menolak jenazah COVID. Hanya 1 bulan saya jaraknya lebih. Sekarang masyarakat malah memaksa menculik jenazah gitu kan. Jadi mengambil balik. Nggak takut. Dari tadinya yang begitu ketakutan begitu sampai menolak, jenazah pun ditolak gitu, dimakamkan dekat rumahnya misalnya. Sekarang tiba-tiba dengan tanpa takut risiko ya. Jadi memang edukasi itu memang penting. Selama Bapak menangani COVID di Makassar, kesulitan apa Pak yang terbesar? Maksud saya, apakah memang ketika itu tidak ada sinergi dengan pemerintah pusatkah, provinsikah, atau mungkin kendalanya dari warganya sendiri? Sebenarnya kalau sinergi sih ada, karena memang sinergi itu kita harus ciptakan, karena SOP-nya sendiri memang belum ada. Waktu itu kan SOP dari pemerintah pusat, provinsi sampai kabupaten kota memang belum ada. Jadi memang pada saat itu kreativitas masing-masing daerah itu, kreativitas masing-masing kepala daerah, bupati, wali kota, gubernur ya, event itu sampai di gugus tugas nasional harus dicari, karena kita baru pertama kali dapat masalah ini. Lain kalau misalnya SOP tentang banjir, kebakaran, bencana yang 1 kali terjadi, sisa bagaimana recovery-nya. Ini bencananya belum tahu kapan berhentinya, jadi ini SOP-nya hampir-hampir nggak ada. Jadi dari istilahnya sambil mengatasi, sambil membuat SOP gitu. Sambil jalan SOP. Ya. Jadi semua ini ongoing dari semua ya learning by doing gitu kan. Learning by doing. Susah nggak Pak? Tentu belum lagi orang-orang yang sudah mapan dengan status quo-nya, dengan kondisi ini di situ ya. Yang paling susah itu adalah melihat masyarakat yang tiba-tiba di PHK, tiba-tiba nggak punya pekerjaan. Yang dia nggak tahu apa masalahnya. Contoh sederhana. Selama ini dia hidupnya bagus-bagus saja dengan anggaplah dia punya 3 atau 4 kantin di 4 sekolah misalnya kan. Ya kan banyak juga gitu yang juragan kantin gitu kan. Juragan kantin begini kan. Tiba-tiba sekolah tutup. Yang tadinya dia sangat bercukup dengan banyak usaha. Bukan dengan banyak usaha itu. Yang tadinya dia antar jemput anak sekolah, mobil antar jemput. Sangat cukup dia gitu kan, tidak ada persoalan, tidak miskin dia. Punya beberapa mobil antar jemput anak sekolah. Tiba-tiba sekolah tutup. Semua sopir-sopirnya, semua mobilnya nganggur. Tiba-tiba nggak punya apa lagi, nggak punya penghasilan. Jadi ya, terutama yang kredit ini jadi bingung gitu kan. Nah, itulah yang kemarin jadi persoalan sehingga bansos itu jadi ribut. Karena yang terdata itu selama ini memang yang miskin saja. Yang terdata dari banyak yang ribut tidak mendapat, kenapa saya nggak dapat bantuan? Ya memang tadinya dia orang mampu, tidak tercatat.
Tiba-tiba saat ini dia kehilangan pekerjaan, usahanya mati. Ya, Terus gimana waktu itu, Pak? pegawai hotel apa semua. Ya tentu saja ya itulah kita minta kesabaran sambil didata ulang gitu kan. Yang kerja ya sektor yang paling itu kan yang terutama yang sektor-sektor hospitality ya, kayak hotel apa itu. Itu sekian ribu karyawan dari itu memang diminta untuk segera melapor ke RT RW, melapor ke. Nah, masalahnya pada saat yang sama ya mungkin kan ada satu dua kasus begitu yang ini ya tentu yang didahulukannya keluarganya gitu kan. Mungkin RT, RW atau ada tingkat desa, kepala desa itu ya itu langsung yang dibesar-besarkan mereka nggak percaya gitu kan kepada aparat dia nggak daftar kita karena kita nggak ada hubungan keluarga. Nah itu juga jadi padahal mungkin ada kasuistis begitu kan dari itu. Jadi waktu pertama kali pandemi ada, nggak hanya dipusingkan dengan bagaimana mengedukasi bahwa virus ini ada, tapi juga soal bantuan yang tiba-tiba menjadi membengkak karena banyak yang kehilangan usaha, pekerjaan. Mereka belum lagi ya coba memungkinkan sih semua orang pengen dapat ada 10 macam bantuan, semua mendapat 10 macam itu. Tapi cukup nggak sebenarnya? Sebenarnya cukup. Sebenarnya kalau mengcover itu semua. Ya kalau kita jujur. Tetapi kan masalahnya kan banyak masyarakat kita itu nggak jujur. Makanya beberapa yang kita temui jujur mengembalikan bantuan karena dia sudah mendapat, ya kita kasih reward gitu kan. Saya datangi langsung mengucapkan terima kasih karena banyak yang nggak jujur akhirnya nggak cukup. Namanya nggak jujur, nggak ngomong gitu kan? Nggak ngomong. Dia sudah masuk di programnya. Contoh misalnya saudara gini, di PKH, bantuan PKH itu ya tentang keluarga harapan itu basisnya yang dicatat itu ibu-ibu karena targetnya itu ibu hamil, ibu melahirkan, lansia, disabilitas. Nah, dari banyak yang tercatat itu ibu-ibu perempuan kan. Nah, terus suaminya mendaftar lagi misalnya terdaftar di program Iwarung atau di bantuan yang dulu BLT, bantuan sosial tunai BST gitu kan, atau minta bantuan yang APBD itu kan. Jadi memang harus kenapa ini pemerintah terlalu minta kartu keluarga harus apa? Karena memang di datanya itu harus kelihatan gitu. Kalau sudah terdaftar istrinya, suaminya nggak boleh dong gitu. Itu kerumitan ketika harus mengucurkan bantuan. Susah nggak sih Pak? Saya nanya lagi nih, susah nggak sih ngatasin warga Makassar? Bapak tahu nggak? Habis Bapak ada 2 pejabat ya? Itu. Susah nggak sih Pak? Pertanyaan saya tuh Pak, satu cuma 44 hari. Pak PJ, Pak Iqbal bisa setahun, bisa 6 bulan selesai tugas. Susah ya Pak ya? Apa Pak Iqbal naik lagi? Gimana itu? Intinya sebenarnya begini, kita harus memang tahu bahwa sekarang ini di masa begini sense of crisis yang harus kita utamakan. Sense of crisis yang kita utamakan, kita lupakanlah dulu itu urusan politik, urusan yang tidak ada hubungannya dengan yang apa yang menjadi target penanganan kita. COVID. Ibaratnya kita perang. Kalau kita lagi perang, yang kita pikirkan pertama adalah bagaimana menang perang dulu, atau selesai perang dulu, atau gencatan senjata dulu. Indikator-indikator lain boleh nyusul setelah ini. Sebab nggak mungkin sambil perang, sambil kita terlalu fokus ke kita mau negosiasi lagi dengan ini, kita mau urus ini, jadi kita mau ini. Harus fokus. Jangan Jangan dulu noleh kanan kiri. fokus. Oke. Semoga nanti yang baru bisa fokus Pak. Saya pikir pastilah sudah ada pengalaman kemarin yang sangat singkat, tentu yang ini pasti. Warga Makassar gimana Pak? Maksud saya apakah sampai Bapak melihat sekarang ini sudah gampang nggak sih diatur? Contoh Ikutin gini. patuh nggak sih ngikutin protokol kesehatan? Kita lihat gini. Selalu orang mengatakan orang Indonesia itu susah diatur. Orang Singapura gampang diatur. Tetapi buktinya kalau orang Indonesia ke Singapura, dia sangat patuh. Tapi kebalikannya juga kalau orang Singapura datang ke Batam, dia nggak ikut aturan, buang sampah sembarang, meludah sembarang. Orang mengatakan orang Australia itu jauh lebih patuh dibanding orang Indonesia. Benar, orang Indonesia kalau ke Australia tertib. Tapi lihat orang Australia yang ke Bali, buka baju, nggak pakai helm naik motor, menjadi sangat patuh. Jadi sebenarnya bukan manusianya, bukan orangnya, bukan masyarakat. Yang salah?
Kalau bagaimana misalnya kita menjalankan hukum dengan benar? sosialisasi, Maksudnya hukum dari ketegasan tidak ada. penindakan, Ketegasan dan konsistensi. Itu ketegasan dan konsistensi. Jadi berarti bisa pemerintahan dibilang yang kuat. kemarin itu ketika Bapak misalnya masih menangani COVID, ada yang belum tegas. Memang kita harus ketegasan dan konsisten Kalau dan kayak- terus tegas. Kayak gimana tuh Pak misalnya? Contoh misalnya kan di PSBB di Sulsel itu di Makassar itu Dua kali ya? tahap pertama dan waktu saya mau tahap kedua banyak sekali orang yang melobi saya supaya jangan lanjut tahap kedua. Cuman kan saya selalu berpikir dengan macam-macam lah kita bisa tidak sebutkan. Tapi saya selalu berpikir PSBB dilakukan karena standar kita adalah standar kesehatan. Makanya untuk mencabut PSBB harus juga indikator kesehatan standarnya. Bukan ekonomi. Bukan indikator lain dong. Emangnya PSBB dilakukan pakai indikator ekonomi? Bukan. PSBB dilakukan indikator kesehatan. Jangan karena alasan ekonomi PSBB-nya dihentikan gitu. Kalau itu menurut iya, saya. Menurut Bapak, Makassar saat ini udah menuju new normal. Bagusnya new normal atau PSBB lagi? Yang dimaksud new normal itu adalah kalau kondisi sudah normal, baru kita melakukan standar-standar protokol kesehatan. Sekarang belum normal. Belum normal. Makassar belum bisa new normal. Kalau dimaksud normal adalah kalau anak sekolah itu sudah pergi sekolah, tetapi ke sekolahnya itu pakai masker. Dan di kelasnya itu mungkin pakai penghalang gitu kan supaya jaga jarak. Sekarang belum normal. Anak sekolah belum ada, work from home masih jalan, sekolah-sekolah, kantor-kantor juga masih 50% aturannya, dan yang 50 tahun tidak usah dulu masuk kantor. Itu artinya kondisi belum normal. Kalau seperti misalnya di Cina, di Jepang, memang COVID-nya udah hilang atau sudah penyembuhan semua dan memang sangat sedikit yang kena COVID, baru jalan protokol kesehatannya, Nah itu yang disebut dengan new normal. Sekarang kita mau bicara new normal, padahal kita belum selesai dengan pandeminya. Dari menurut saya, nggak ada itu urusan new normal kalau selama musibahnya belum selesai. Ekonomi boleh jalan nggak? Apa? Ekonomi Ekonomi boleh boleh jalan jalan, tetapi sekarang ini ekonomi yang jalan ekonomi yang di masa pandemi, bukan new normal. Sebab begitu masyarakat sampai kepada bahwa itu new normal, bahwa itu sudah tidak ada COVID, maka semua pada ke pantai, semua pada ke tempat hiburan rame-rame. Mindsetnya tuh Udah sekarang nggak kayak gitu Pak. Iya. New normal. Berarti Bisa COVID-nya udah ke hilang. mall, Iya. bisa rekreasi. Padahal musibahnya belum hilang. Kasusnya belum hilang, COVID-nya belum hilang. Kalau COVID-nya udah hilang, supaya tidak ada lagi nanti istilahnya tahap keduanya begitu kan, gelombang kedua. Nah itu baru kita normal. Sekarang belum bisa. No. Kalau menurut saya belum bisa. Dari kita benar-benar harus dulu bagaimana menyelesaikan ini COVID-nya. Belum bisa kita bicara. Kalau Singapura bicara new normal, wajar karena sudah tidak ada lagi pertemuan. Kurvanya udah nggak begitu tinggi. Ya sudah sangat landai. Beberapa tempat ya di Indonesia, misalnya kalau kita kasih contoh kayak Aceh ya, atau kayak Bali ya. Itu memang gede loh Pak. Makassar utamanya. Makanya sekarang pendekatannya bukan mestinya pendekatan yang digunakan pendekatan pandemi. Sekarang masih masa pandemi. Kita itu menurut Bapak mantan periode lalu, kita tuh perlu persuasif humanis nggak sih? Gini, semua dilakukan dengan cara yang kayak, hey kamu jangan kesini. Persuasif humanis itu di masa yang normal. Di masa sekarang, di masa bencana tidak ada persuasif humanis. Yang ada adalah hukum harus ditegakkan, aturan harus ditegakkan, ketegasan. Kalau enggak, tak bisa. Seperti yang saya contohkan tadi, karena aturan tidak tegas, orang Singapura yang ke Batam sesukanya saja. Tapi karena aturan tegas, orang Indonesia yang ke Singapura dia langsung berubah dia punya perilakunya. Berarti memang bukan masyarakatnya yang salah. Bukan, masyarakat tidak ada yang salah. Makassar belum siap berarti new normal dong Pak? Belum. Masyarakat yang harus dipikirkan sekarang ini bukan new normal, tetapi bagaimana mengatasi ini pandemi COVID. Ada nggak yang perlu Bapak, maksudnya saya gini, catatan Bapak
ketika Bapak meninggalkan kursi nomor 1 Kota Makassar di masa pandemi, catatan besar apa sih Bapak yang Bapak pegang, yang harusnya jadi PR ke belakang orang setelah Bapak? Ya, Selain ketegasan tadi, paling bagus kalau itu PSBB jangan dicabut. masih PSBB. Harus. Kalau saya PSBB harus. Karena itu PSBB itu adalah standarnya adalah indikator kesehatan. Maka kalau PSBB mau dicabut, lihat dulu indikator kesehatannya. Bagaimana itu kan? Kalau misalnya para ahli-ahli epidemiologi mengatakan PSBB cabut, ya. Karena kan ini PSBB karena alasan kesehatan dong. Masa karena Ekonomi. bukan ekonomi. PSBB itu alasan kesehatan. PSBB seperti apa nih yang ada dalam pikiran Pak Iqbal Swaib? Seperti kita contoh aja, kita lihat Bogor, kita lihat Jakarta, apa Orang Bekasi, dilarang apa. keluar masuk Makassar kan? Ya, tetap artinya PSBB-nya tetap diperpanjang supaya masyarakat itu tidak ada euforia. Sambil pelan-pelan kita ekonominya kita nurunkan. Toko masih ditutup? Atau itu dikasih tadi jam kerja yang fleksibel? ya, nah itu tokonya yang kita atur, tapi dihilangkan dulu mindset bahwa jangan sampai kalau PSBB dicabut itu euforia yang muncul bahwa ini udah selesai masalah. Salah. Jadi PSBB yang tetap jalan, baru kita toko-toko kita pilih yang mana bisa dibuka, yang mana tidak. Model-model yang lain, kota-kota lain supaya masyarakat tidak merasa bahwa sudah selesai urusan. Karena kalau PSBB dicabut, langsung kan masyarakat mengatakan, oh udah selesai nih. Udah selesai. Aman. Udah aman. Karena merasa udah dicabut tadi. Bersahabat. Jadi menurut saya, kalau saya sih, memang PSBB jangan dicabut. Tetapi setelah PSBB-nya lanjut, baru kita pilih-pilih yang mana kegiatan yang bisa mulai diaktifkan pelan-pelan. Tetapi yang harus dihilangkan, jangan sampai timbul pemikiran di masyarakat bahwa udah selesai masalah, udah ada euforia, karena PSBB udah selesai. Makanya sampai kan kayak beberapa tempat itu PSBB sampai tahap 5 gitu kan. Yep. Tetapi tidak berarti ekonominya nggak buka. Kan? Tapi supaya dulu memberikan edukasi kepada masyarakat. Nah, kenapa saya sampaikan pada waktu ditanyakan kenapa lanjut PSBB tahap kedua? Karena saya bilang, PSBB tahap kedua kita mulai dengan social engineering. Kita mulai dengan social engineering. Dari mulai 2 dan seterusnya itu kita mulai social ini, merubah perilaku, merubah mindset kita. Nah, kalau di PSBB tahap pertama kita dengan keras, dengan ketegasan, begitu kan. Nah, selanjutnya jangan dicabut itu, tetapi itu social engineering. Jadi PSBB sampai 3, 4, 5 tetap ada, cuman mindsetnya yang berubah. Maksudnya gitu Pak, coba jangan supaya masyarakat tidak menganggap sudah selesai nih, perang udah selesai. Ya. Dari kenapa itu PSBB diperpanjang, gunanya untuk itu menurut saya. Gunanya untuk supaya kita tetap merasa bahwa sense of krisisnya tetap ada. Maksudnya, termasuk masyarakat. Ya, gitu. Yang harus dipunya oleh semua orang. Nggak cuma para tenaga medis ya. Tenaga medis. Ini tenaga medisnya masih menganggap krisis, yang sebagian besar menganggap sudah selesai, kok udah selesai, kok udah nggak ada PSBB. Sampai langsung ada yang mengumumkan tanggal sekian sudah akan dibuka mal, kan ada itu mal yang mengumumkan karena menganggap udah selesai, pada saat di PSBB udah selesai urusan, udah boleh buka. kan? Iya. Kalau sanksi nih Pak, berbicara soal sanksi ini kan kemarin ada sanksi bagi yang tidak menggunakan masker. Kalau Bapak melihat kayak gini nih efektif nggak sih? Kalau cuma pakai masker doang gitu? Ya sekarang kan ya, itu tetap pakai masker pasti, cuman maksud saya seberapa efektif gitu untuk mengurangi penularan dengan dia nggak keluar. Pasti harusnya nggak keluar sih kalau saya sih Pak. Ya, Bapak gimana? sekarang itu yang dipakai itu, yang sekarang mulai beberapa negara pakai itu yang triple C itu, ya, yang namanya close space, hindari daerah-daerah tertutup close space ya, karena apalagi kalau di stasiun sentral yang satu ya, terus hindari yang crowded. Rame. Ya, tempat-tempat dia crowd area itu hindari ya. Dari memang, dan yang penting juga itu lagi yang apa? Kontak ya. Kontak itu hindari kontak. Jadi memang tidak bicara di situasi masker.
dari metode yang digunakan sekarang itu, beberapa daerah yang berhasil tadi itu 3C itu. Close kontaknya dikurangi, close space-nya dihindari, terus crowded areanya, crowded space-nya itu Itu yang harus ya. itu Karena yang kalau seharusnya. kalau maskernya itu sudah istilahnya sudah taken for granted lah, begitulah. Sudah istilahnya wajib hukumnya lah. Udah kewajiban lah. Kayak Ya, kita bawa ya. handphone. Sebab masker itu bukan sesuatu. Kalau kita berada di area terbuka dan kita tidak ramai, buat apa kita pakai masker? Dari pokoknya. Makanya itu di crowded-nya itu yang daerah crowd itu kita hindari. Daerah-daerah tertutup itu yang AC gitu kita hindari. Yang close contact hindari. Tetapi selama kita tidak berada di close contact jauh, kita tidak berada di daerah crowded, kita tidak berada di daerah yang tertutup, udah nggak pakai masker nggak apa-apa. Kalau di pinggir pantai sendiri mau tidak pakai masker juga nggak apa-apa, biar 1 minggu nggak pakai masker. Apalagi kalau di pulau sendiri gitu kan. Jadi bukan masker. Itu tadi itu dari sekarang itu lebih kita harus menekan itu. 3C. Kalau saya itu triple C itu. Close contact, close space, dan crowded area. Tiga C itu yang harus diberlakukan sebenarnya. Itu yang harus diberlakukan sementara. Karena pasti kan kalau selalu kita bicaranya masker, terus saya di kamar kok harus pakai masker. Ini kan orang dia tidak berhubungan dengan orang, masa harus pakai masker? Presiden misalnya kasih wawancara interview dia sendiri begitu kan, televisi konferensi pers jauh gitu, yang nggak harus ya. salah kalau presiden pakai masker. Ya nggak ada yang jauh kok bermeter-meter itu. Menurut Pak Iqbal, sanksi yang bagus kayak gimana dong? Idealnya Itu sanksi sebenarnya idealnya itu adalah jangan membeda-bedakan. Jangan membeda-bedakan kepada semua orang. Nah, apapun sanksinya itu tidak ada persoalan itu sebenarnya. Jangan membedakan itu sanksinya harus sama, dan itu tadi konsistensi kita. Karena jangan hari ini kita paksa orang pakai masker, pas minggu depan. Dan kalau kita misalnya sampai kita ke statement bahwa kalau tidak pakai masker didenda misalnya 500.000, sekian ya. misalnya. Sekarang malu nggak kita kalau itu statement itu ada, lantas kita lihat penuh di pasar, penuh di orang, kan menjadi kepercayaan masyarakat jadi hilang kan? Kau pergi daerah-daerah utara semalam malam banyak sekali orang tidak pergi ke pasar-pasar. Jadi jangan mengeluarkan suatu statement yang kira-kira kalau tidak bisa dilaksanakan, jangan. Sekarang kalau didenda juga, siapa yang mendendanya? Siapa yang mengambil duitnya, disetor kemana? Apa dasar hukumnya? Dari itu harus hati-hati sebagai pemerintah, itu hati-hati sebab itu sama dengan hukum begitu kan. Namun hukum itu kalau tidak ada dasarnya, seorang pejabat, seorang kepala daerah mengatakan sesuatu itu sudah kayak hukum di tempat situ. Tetapi hukum itu kalau mau dijalankan harus ada dasarnya. Kalau tidak ada dasarnya kan dibalik kita nanti. Begitu ada orang tidak pakai masker, bilang iya denda saya. Pakai dasar apa kok denda saya? Mana aturan saya? Mana perdanya yang mengatakan? Regulasinya harus jelas. Dari itu harus hati-hati dong. Sosialisasi regulasinya. Dari harus hati-hati. Jangan kita mengatakan kita harus didenda kalau tidak masker. Karena begitu kita diberikan foto-foto itu tuh orang-orang tidak pakai masker ya. Kenapa tidak ada yang didenda? Berarti ini titipan sebenarnya buat Pak Iqbal, pesannya bahwa hati-hati mengeluarkan aturan. Nah, kalau kita yakin kita tidak bisa laksanakan, jangan keluarkan statement-statement. Permasalahannya bukan di maskernya, Bukan di maskernya. tapi orang yang harusnya nggak keluar rumah. Berarti sanksinya mungkin beda treatmentnya. Beda. Tapi sekarang kalau ya itu saya katakan, kalau dia berada di pulau dia sendiri, dia olahraga di lapangan olahraga, dia cuman sendiri, gitu kan? Kenapa mesti saya pakai masker?
Justru yang saya butuhkan adalah udara segar. Selama saya tidak close contact, saya tidak berada di close space, tidak berada di crowded area, kenapa masih saya pakai masker? Oke. Sebab masker ini bukan obat ini, bukan obat Antivirus. COVID, bukan obat Bukan antivirus. mencegah Droplet. dropletnya kan Dropletnya. mencegah itu dropletnya, Iya. apa itu semburannya. Semburannya. Ya kalau dia sendiri. Oke, berarti sebenarnya ya itu tadi ya Pak ya. Harus lebih banyak belajar ya mungkin Pak, bagaimana mengatasi pandemi ini. Ya itulah saja, jangan kita ikut-ikutan saja. Kalau ada- Melihat daerah lain new Malah normal, ini- kita mau new normal, ya kan? kita new normal itu kalau sudah normal kondisi, baru kita hidup di kondisi yang sudah normal dengan metode baru gitu kan, dengan apa tetap menjaga jarak. Tapi kan kita belum normal sekarang, masih Masih masa- was-was sebenarnya. masih darurat COVID. Masih sekarang. darurat COVID. Masih darurat Masih banyak yang COVID. harus dilakukan Iya. sama pemerintah saat ini. Kita selesaikan dari hati-hati kita dengan istilah new normal ini menurut saya. Karena memang ada beberapa daerah yang sudah, sebab Layak. kalau persepsinya di masyarakat sebagian besar mengatakan itu sudah kondisi sudah new normal, sudah tidak ada, berarti mereka sudah menganggap sudah normal ini, sudah tidak ada. Itu jadi berbahaya pada saat kita masih darurat COVID. Makassar masih darurat COVID ya Pak ya? Masih darurat COVID dong. Makassar Masih masih tinggi darurat. ya? Iyalah, Makassar masih gitu, kita masih darurat Nanti harus COVID. PSBB lagi nih Pak. Kalau kita sudah 10 besar terendah, itu mungkinlah kalau kita masuk di 5 besar terendah. Nah, alhamdulillah, berarti itu sudah ya kita untuk istilahnya sosialisasi, sudah persiapan menuju normal gitu kan. Kalau kita misalnya Tenaga medis di Kota Makassar gimana sih Pak? Cukup nggak sih? cukup tidak cukup sih, cukup tidak cukup karena sekarang justru kan banyak tenaga medis yang tumbang gitu kan. Belum lagi banyak tenaga medis yang apalagi yang sudah berumur atau punya ya mereka Otomatis mereka nggak mereka resign digunakan, toh. iya. Terutama yang tenaga medis yang kontrakan itu Iya. dapat gaji cuman berapa, risiko besar. Yap. Ya udahlah, nggak usah lah perpanjang kontrak saya. Hmm. Sebenarnya kalau kasusnya lain ya justru makanya yang sekarang yang banyak dipekerjakan ini para relawan-relawan. Ya. Karena tenaga medis itu nggak bisa kita, karena terbatas juga jumlahnya, banyak yang sakit juga, banyak apa, kasihan kan. Belum lagi tenaga medis yang tenaga kontrak yang pada pulang kampung, yang di sekolah-sekolah kemarin itu kan tadinya itu kan banyak yang tenaga medis yang dari sekolah perawatan, sekolah akademi perawatan, yang kerja praktek gitu kan. Mereka sekarang kan nggak ikut praktek kerja, mereka pulang kampung semua. Tapi so far Pak, dukungan dari pemerintah ada anggaran gede. Setahu saya, baik Pusat, pemerintah pusat, provinsi. provinsi, kabupaten, kota itu anggaran disiapkan semua itu belum sampai 50% realisasinya. Hingga saat ini Saat ini belum, realisasinya belum sampai 50%. Itu artinya sebenarnya bukan masalah di anggaran. apa ya Pak? Tetapi kan begini juga. Jangan sampai gini, ini ada ketakutan juga pada pengelola anggaran sebenarnya. Sekarang ini COVID, darurat, ya darurat. Aturan-aturan pengadaan barang yang biasa bisa mekanisme darurat dipakai, tidak melalui tender langsung penunjukan. Yang mereka takutkan setelah periksanya ini nanti Januari diperiksa semua kita nih. Selesai tahun anggaran baru kan diperiksa. Aturan yang digunakan bukan aturan pada saat COVID. Kena dong mereka. Tembak mereka. Makanya juga ada ketakutan mereka. Sebab begitu, karena itu juga penerapan hukum, ya kita tahulah. Penerapan hukum itu kita sama-sama lah baca dasar aturan. Tapi karena mesti ada pengacara, ada hakim, ada jaksa, ada polisi. Karena kita untuk pasal yang sama kita bisa berbeda persepsi. Oke. Karena berarti- hukum banyak dipersepsi. Jadi sebenarnya dari tingkat dinas-dinas juga takut ya Pak? Ada sebagian yang takut. Oke lah, sekarang kita pakai aturan COVID. Tidak perlu bisa penunjukan. Tapi nanti pas pemeriksaan kita udah selesai COVID,
Nanti Aturan yang periksa, diberlakukan, yang ya. periksa kita bilang, kan kau langgar aturan ini, jelas kau langgar aturan ini. Ya tapi kan itu masuk COVID. Ya, ini kan ada aturan umum yang mengatakan kau harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ya, dari itu juga ada keraguan-raguan dari duitnya sebenarnya bukan persoalan. Itulah saya katakan tadi di seperti kalau kasus di Makassar, di Sulsel, event itu di nasional juga anggarannya cukup besar, tapi kan kita tahu karena itu tadi ada keraguan dalam pengadaan sistem barang dan jasa karena bisa saja mereka setelah COVID Mereka juga kena. gitu kan. Oke. Banyak banget sebenarnya yang harus diperbincangkan. Oke Pak, terakhir nih sebelum kita sudahi obrolan kita yang panjang ini, kalau Bapak melihat apa sih yang harus dilakukan penanganan COVID ini sebagai orang yang pernah berjibaku dengan pandemi di Makassar ini? Sebenarnya sekarang penanganan COVID sudah tidak susah lagi karena sudah sangat banyak best practice yang kita bisa lihat. Baik practices yang ada di negara-negara lain, di kota-kota lain, di daerah-daerah lain. Jadi literatur kita sudah sangat banyak. Kalau di awal COVID memang kita masih semua trial and error itu ya cocok ini. Kalau sekarang janganlah takut lah. Kalau soal metode sudah sangat banyak sekali contoh yang kita bisa lakukan. Contoh saja itulah banyak best practices yang ada di berbagai negara, di berbagai kota terkenal yang berhasil dengan COVID. Contoh aja itulah. Tidak perlu lagi kan sudah sangat banyak ya. Intinya tadi ya, tegas, konsisten. Itu yang penting ya itu tadi. Yang penting tegas dan konsisten. Ini kan mindset itu nggak kemana-mana. Oke, thank you Pak Iqbal sudah datang di studio podcast Kompas TV. Terima kasih Thank you. sudah diundang. Thank you. Dan sahabat Kompas TV, jangan lupa untuk like dan subscribe episode ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye.